Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Ardila, NIM 211301141, kelas KPI 3D. Di sini saya akan memenuhi tugas dasar-dasar manajemen untuk mereview sebuah jurnal yang berjudul Al-Tanzim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Judul artikel Manajemen Sekolah Ramah Anak PAUD Inklusi. Nama penulis Alisa Alfiani dan Roshida Nurul Anwar. Vol 04 nomor 1 2020 halaman 36-47. Latar belakang: pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan ramah anak adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan tanpa ancaman, dan memberikan semangat. Sudah selayaknya sekolah nyaman dan menyenangkan bagi anak, agar proses dan hasil belajarnya maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan tekanan dan merasakan ketidaknyamanan ketika pergi ke sekolah, kondisi sekolah tidak layak, dan lingkungan yang tidak nyaman, menyebabkan anak rentan mendapatkan kekerasan baik verbal maupun psikis. Sekolah Ramah Anak atau SRA saat ini menjadi perhatian pemerintah. Hal ini didorong oleh komitmen bangsa Indonesia untuk memberikan hak perlindungan dan pendidikan, demi mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek, sehingga tidak jarang ditemukan bullying terhadap anak. Pembahasan: Cendekia Kids School atau CKS dan Al-Kids adalah lembaga PAUD informal inklusif. Lembaga pendidikan inklusif merupakan salah satu program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Cendekia Kids School, yang merupakan laboratorium sekolah Universitas PGRI Madiun, merupakan pendukung program sekolah ramah anak dengan menyatakan diri secara terbuka sebagai lembaga PAUD inklusi. Sedangkan Al-Kids merupakan komunitas atau sekolah rumah sejak berdiri sudah menyatakan sebagai inklusif. Cendekia Kids School dan Al-Kids secara umum telah melaksanakan 3 basis sekolah ramah anak karena memenuhi syarat lembaga yang sehat, memiliki lingkungan yang asri dan aman, serta tidak ada kekerasan secara verbal maupun fisik. Proses sekolah ramah anak di PAUD salah satunya adalah bagaimana menanamkan karakter anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Sekolah ramah anak diharapkan anak memiliki kebebasan dalam berkreasi dan bebas belajar di bawah lingkungan yang kondusif. Adanya peristiwa pertengkaran pada siswa sebenarnya merupakan kesempatan untuk menanamkan karakter. Menanamkan karakter di sekolah memerlukan pendukung dan peranan keluarga dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun untuk mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Pembinaan merupakan pemberian rangsangan pendidikan dan pelatihan yang membantu mengembangkan motorik, bahasa, kognitif, seni, sosial, emosional, dan spiritual. Keenam bidang yang diimbangkan tersebut merupakan landasan bagi pendidikan selanjutnya. Secara prasarana di CKS, saat ini fasilitas umumnya sudah sangat memadai dan lengkap sebagai SRA. Namun saat meningkatkan kualitas layanannya menjadi inklusif, menantang fasilitasnya memerlukan perombakan kembali, terutama penyediaan ruang KBM khusus ABK, kamar mandi dan pengkondisian kelas, koridor, dan alat permainan edukatif outdoor. Salah satu
kasus ketika ada siswa ABK yang mengalami hambatan berjalan saat menuju kelas dibantu atau harus merangkak melewati koridor kelas. Sebelumnya, semua suatu anak saat masuk ke kelas tidak dilepas. Namun, dengan adanya ABK yang mengalami hambatan perjalanan dan program untuk mandiri mencapai kelas harus merangkak, maka diberlakukan sepatu anak dilepas saat menuju kelas. Koridor sampai kelas yang bersih membuat ABK merangkak sampai kelasnya dengan nyaman. Al-Kids merupakan sebuah rumah berlantai 2. Semua fasilitasnya, ruangan yang disediakan sama dengan rumah secara umum. ABK yang ada di Al-Kids saat penelitian ini ada yang mengalami hambatan berjalan dan harus memakai sepatu khusus supaya bisa berjalan. Semula, untuk bisa mencapai lantai 2, ABK harus dibantu dengan ekstra dan dijaga. Namun, pada akhirnya, tangga memiliki fungsi sebagai tempat berlatih dan terapi untuk ABK. Fasilitas pemainan outdoor Al-Kids tidak ada, karena lingkungan Al-Kids berada di perumahan. Kegiatan outdoor dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di perumahan. Hal ini menjadi lebih nyaman bagi anak karena anak akrab dengan lingkungannya. Lingkungan yang nyaman menurut perspektif anak, kebaikannya juga menjadi perhatian karena yang menjadi pengguna adalah anak. Johnson, Sandoval, dan Walsh, 2016. Dukungan dari yayasan dan penyelenggara kepada sekolah dan manajemen untuk mendapatkan sarana-prasarana yang memadai sangat diperlukan. Di CKS dan Al-Kids, kondisi lingkungan dan kemampuan lembaga mendorong lembaga untuk memiliki kreativitas dan inovasi supaya fasilitas yang ada bisa maksimal untuk menjadi penunjang KBM untuk ABK maupun anak reguler. CKS dan Al-Kids sudah menyatakan diri sebagai PAUD inklusif. Secara tidak langsung, ini merupakan pernyataan dan sebuah komitmen bagi siapa saja yang hendak menyekolahkan anaknya ke CKS dan Al-Kids. Namun, belum ada komitmen secara tertulis dan tim khusus di CKS untuk lembaga yang inklusif telah ditekankan kepada orang tua siswa saat mendaftar, namun tidak menyeluruh. Front Office saat menerima pendaftaran berganti-ganti dan belum ada SOP yang jelas berkenaan informasi yang harus diberikan. Secara umum, penekanan inklusif disampaikan pada saat parenting sebelum tahun ajaran. Namun pada saat parenting, tidak semua wali murid menghadiri. Khusus intimidasi orang tua terhadap guru di CKS saat adanya pertengkaran tidak sengaja atau siswa ABK dan reguler menunjukkan belum adanya dukungan dan kerjasama antara orang tua dengan sekolah terhadap proses pembentukan karakter dan proses pembelajaran. Di Al-Kids, tidak ada kendala atau protes dari orang tua saat terjadi permasalahan antara siswa. Bahkan, orang tua akan selalu memberikan dukungan ketika terjadi permasalahan antara siswa untuk membuat siswa memahami dan saling memaafkan. Di Al-Kids, saat orang tua hendak mendaftar, kembali diberi penguatan sebelum masuk, bahwa bentuk lembaganya adalah inklusif. Tidak tertulis, tapi komitmen saling mendukung berjalan sesuai harapan karena komunikasi yang baik. CKS dan Al-Kids memang memperlakukan lembaganya inklusi dan SRA. Namun perlu lebih ditingkatkan dengan melegalisasikan dan mengadministrasikan komitmen ini. Ini penting untuk menghindari adanya perselisihan dan hal-hal yang terjadi di luar kendali.
Komitmen tertulis diperlukan untuk menjadi landasan hukum apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam proses operasional, misalnya protes orang tua murid. Konsep sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun menciptakan kondisi yang nyaman di sekolah bagi anak, dan hak anak mendapatkan pendidikan dan perlindungan terpenuhi. Hal ini dikarenakan sekolah menjadi rumah kedua anak setelah rumah mereka sendiri. Sekolah ramah anak implementasinya dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan peduli serta berbudaya. Anak terjamin terlindungi dari kekerasan dalam bentuk apapun selama dalam lingkungan sekolah. Partisipasi anak dalam pengawasan, pembelajaran, kebijakan, dan perencanaan didukung oleh sekolah. Kesimpulannya, manajemen sekolah ramah anak atau SRA, PAUD, inklusi, CKS, dan Alkids secara umum sudah memenuhi ketentuan manajemen. Namun, masih memerlukan banyak pembenahan, terutama di CKS. Pelaksanaan manajemen SRA PAUD inklusi di kedua lembaga adalah sebagai berikut. Pertama, kedua PAUD memiliki ciri khas masing-masing dalam melaksanakan manajemen PAUD inklusi menyesuaikan kondisi lembaga. Kedua, manajemen PAUD inklusi ramah anak di CKS dalam proses mencari bentuk, sedangkan rumah belajar Alkids telah memiliki bentuk. Ketiga, kendala dalam upaya mewujudkan SRA di Cendekia Kids School berbeda dengan di rumah belajar Alkids. Keempat, kendala terbesar manajemen dalam proses manajemen sumber daya manusia. Kelima, kedua PAUD belum ada legalitas sebagai PAUD rumah anak, namun dalam implementasinya sudah layak sebagai PAUD inklusi yang ramah anak. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.